Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Putan TV dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kami akan menjawab hal yang ditanyakan oleh netizen tapi tidak ditulis di komentar. Mereka semua langsung japri kepada kami, di mana kami sering dalam konten-konten kami menyebut bahwa kami adalah pelaku akhir zaman. Beliau bertanya bahwa apa hubungannya antara pelaku akhir zaman dengan Imam Mahdi. Kalau tugas Imam Mahdi sudah banyak diceritakan di dalam hadis ataupun riwayat-riwayat keagamaan maupun riwayat-riwayat leluhur Nusantara. Tapi kalau pelaku akhir zaman itu enggak ada. Maka kami menjawab, siapakah pelaku akhir zaman? Kami memberi status pelaku akhir zaman karena memang sebelum kemunculan sang kinasih akhir zaman itu akan diawali dengan petunjuk. Sebelum kemunculan Al-Mahdi akan diawali dengan petunjuk Al-Mahdi. Sebelum kemunculan sang reformis akhir zaman tentunya akan diawali dengan petunjuk akhir zaman. Kalau hanya dijawab secara gampangan, bahasa-bahasa yang mudah, siapa pelaku akhir zaman? Ya kita sekalian yang hidup di akhir zaman ini. Kita sekalian pelakunya, yang masih hidup dan menjalani amanat di negara kita, di tumpah darah kita, di bumi kita, dan di rumah tangga kita. Kita hidup di akhir zaman, tentunya kita sekalian, baik di Puton TV maupun di lainnya, pemirsa semua, itu juga namanya pelaku akhir zaman. Itu kalau dibuat makna secara universal. Tapi di sini kami beri artian yang khusus ketika ditanyakan apa sih tugas pelaku akhir zaman. Apa ada hubungannya dengan Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, Al-Mahdi Satrio Paninget alias Ratu Adilan? Dalam alam rohaniyah tentunya ada dan sangat berhubungan. Karena hal ini kami sampaikan dengan hubungannya sebelum kemunculan putusan akhir zaman. Sebagai bentuk welas asih dari Allah, bentuk kasih sayang dari Allah, bentuk peringatan-peringatan dari Allah, supaya kita sekalian yang hidup di akhir zaman ini mempersiapkan diri. Kalau ada Ratu Adil, apa yang harus kita siapkan? Ratu Adil dicari juga sulit, dicari oleh manusia biasa, orang biasa, orang awam, ya tentunya sulit. Dicari oleh orang-orang spiritual, papan atas saja nggak tahu, dan nggak bisa ditembus dengan ilmu apapun, karena itu memang dipingit dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lihat adalah satu tanda-tanda menjelang kemunculannya, dan itu sudah kita lihat semuanya, kita saksikan semuanya, baik tanda-tanda yang diberikan oleh hadis riwayat apapun tanda-tanda yang diberikan oleh leluhur Nusantara, dengan joyo-boyonya, dengan tembang siliwanginya, dan lain sebagainya. Nah, termasuk adalah petunjuk akhir zaman yang salah kita sampaikan. Dan apa tugasnya? Tugas dari pelaku akhir zaman sebagai perpanjangan tangan dari beliau-beliau yang masih dirahasiakan adalah satu, membantu kepada masyarakat
tokoh agama atau lainnya dalam ranah lepas dari amaliyah-amaliyah syirik, amaliyah-amaliyah yang mengandung perjanjian dengan gaib-gaib negatif, baik yang sifatnya dosisnya kecil, syirik-syirik kecil, yang itu tentunya juga bahaya, seperti yang banyak pelaku di masyarakat, contohnya santet. Itu masalah kecil. Nguntal penambur, nguntal wojo dicuil-cuil, ataupun susuk-susuk yang dilakukan oleh para dukun-dukun. Itu kalau fisiknya saja katanya dengan melanggar atau dikeluarkan oleh dukun biasa bisa. Tapi kajian kami di akhir zaman ini ternyata bisanya dikeluarkan itu fisiknya. Kalau gaib yang sudah masuk di badan ternyata tidak bisa dikeluarkan. Itu hal-hal yang kecil. Hal-hal yang besar yang bisa kami bantukan kepada masyarakat akhir zaman ini adalah hal yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh manusia biasa, baik tokoh spiritual, supranatural, baik oleh para dukun ataupun oleh para kiai yang dukun. Itu sangat sulit di akhir-akhir zaman ini. Dilakukan para mursyid itu juga sulit, karena mursyid-mursyid di zaman sekarang sudah tidak menguasai cahaya ilahiyah yang sempurna. Andai kata ada, itu pun tidak mampu untuk memutuskan hal semacam ini. Oleh karena itu, pelaku akhir zaman menjelang kemunculan beliau, nanti kita membantu problematika masyarakat tentang hal-hal yang hubungannya dengan perjanjian gaib. Yang paling dahsyat adalah perjanjian pesugihan. Yang paling dahsyat lagi adalah pesugihan yang disengaja, dengan tumbal-tumbal keluarganya, kadang orang tuanya, kadang istrinya, kadang anaknya, kadang adiknya, kakaknya, tetangganya, saudaranya, karyawannya. Ini untuk memutus perjanjian ini gimana? Nggak ada yang mampu. Karena ini berhubungan dengan kerajaan jin, kerajaan siluman, kerajaan iblis dari tempat perjanjian itu sendiri. Kami belum pernah menemukan seorang tokoh spiritual maupun supranatural yang berani memutus perjanjian itu. Pasti mereka gak mau resiko, karena kalau harus musuh satu kerajaan pasti gak mau. Nah, hal ini kami para pelaku akhir zaman diberi amanah untuk membantu masyarakat yang tadinya melarat kemudian pesugihan menjadi kaya. Kalau sudah kaya, pelakon kabeh terus mau apa? Dia ingat kalau hidup itu satu kali, di depan adalah pintu neraka. Kematian bisa datang kapan saja. Akhirnya ngeri. Kalau sudah kelakuan semua, kamu apa? Padahal kalau perjanjian ini tidak diputus, bisa dipastikan su'ul khotimah dan jahanamlah tempatnya. Dan abadal abadin, selama-lamanya. Innallaha la yafiru ayyushraka bihi wa yafiru ma duna dzalika liman yasha. Ini termasuk salah satu tugasnya itu. Tugas membantu masyarakat, tokoh agama. Biasanya kalau perjanjian, pesugihan itu malu mengucapkan terus terang dan sulit untuk tobat, kecuali orang-orang yang benar-benar akan diselamatkan oleh Allah dan dengan kekuatan yang tinggi di dalam badannya ingin bertobat, ingin kembali ke jalan Allah, maka Allah pasti mau membuka dan menerima tobatnya. Itu bagi yang sungguh-sungguh. Tapi kalau hanya tobat saja, ya nggak bisa. Seperti para tokoh-tokoh agama di sebelah sana, yaitu ya kita sebut saja karena beliau sudah viral, sehingga kita sebut saja dengan viral nggak apa-apa, yaitu
tokoh Wahabi, Khalid Basalamah. Termasuk tokoh Muhammadiyah, anak muda Muhammadiyah yang cerdas itu siapa? Adi Hidayat. Ketika netizen ataupun jamaahnya mempertanyakan bagaimana cara tobat dari kesyirikan, beliau hanya jawab tekstual saja. Caranya gimana? Kesyirikannya ditinggal kemudian syahadat. Ya tidak mudah seperti itu. Itu kalau kesyirikan hanya di wilayah akidah yang tidak ada hubungannya perjanjian gaib. Contohnya akidah Ahlussunnah itu kan meyakini bahwa kekuatan kopi, kekuatan air bisa menyegarkan, itu karena air itu punya kekuatan yang diberikan oleh Allah. Dan kita harus meyakini secara majazi itu kekuatan air. Tapi secara hakiki itu kekuatan Allah, kekuatan air yang diberikan oleh Allah, hanya beda nyebut saja. Kalau sampai meyakini bahwa air itu punya kekuatan seger tanpa kuasa Allah, ini namanya syirik khafi. Kalau syirik khafi seperti ini, ya memang udah, tinggalkan, jangan paham seperti itu, kemudian syahadat, selesai. Ini permasalahannya adalah syirik-syirik khafi yang ada hubungannya dengan perjanjian gaib. Ya tidak cukup dengan tinggalkan kemudian syahadat. Orang makan penambur, makan gotri, makan tuojo ataupun susu, kemudian ditinggalkan aja, udah makan gedang mas sudah selesai, hilang, kemudian syahadat enggak hilang. Mungkin fisiknya bisa hilang karena ada hal-hal tertentu lah, tapi gaib yang nempel enggak bisa. Dan itu sangat mengancam kepada kita ketika meninggal, bisa dipastikan ada masalah, artinya su'ul khotimah. Ini yang memfatikkan. Pelaku akhir zaman siap membantu untuk beliau semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada jeratan-jeratan gaib, masalah-masalah gaib, supaya lepas. Arahnya kemana? Jangan ulangi lagi, supaya bertobat kepada Allah, sehingga dadanya menjadi dada sukmanya sendiri, dan beriman kepada Allah, lakukan ibadah dengan benar, sehingga mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pakai yang lain-lain. Ya termasuk lagi ini yang sulit juga, membantu lepas dari perjanjian kesaktian. Ini biasanya si pelaku enggak malu untuk menceritakan. Karena dia sebagai pelaku juga pernah sakti, orang saktian biasanya bangga. Dia cerita, kemudian bagaimana mutusnya? Enggak bisa. Kita sering menolong saudara-saudara kita yang ingin lepas dari sebuah perjanjian kesaktian. Seperti yang baru-baru kemarin kita menolong saudara kita yang ada di Wonosobo, karena dulu pesantrennya di Jawa Timur, Jember, dikulai semua. Kesaktian dikulai. Asma-asma dikulak, hizib-hizib dikulak, semuanya dikulak. Tirakat-tirakat di tempat-tempat yang tidak dianjurkan oleh agama dilakukan. Akhirnya ada dorongan yang kuat dari dirinya, dia ingin tobat, ingin lepas dari itu semua. Karena jiwanya terancam. Kalau aman-aman saja biasanya nggak ada urusan, tapi kalau sudah terancam dia cari kemana-mana. 7 tahun mencari tokoh yang bisa melepaskan itu tidak ketemu. Alhamdulillah hikmah adanya Buton TV tayang di Mensos, beliau melihat kajian dan keterangan kami, akhirnya beliau menghubungi kami untuk minta ditolong lepas dari itu semua. Alhamdulillah sudah lepas, sudah legowo dan rasanya tenang, bahagia. Ancaman jiwanya yang tadinya rasanya dililit ular, di ini, alhamdulillah sudah selesai. Dia hidup dengan tenang, damai, jiwanya sakinah karena hidup dengan roh yang sejatinya, hidup dengan sukma yang sejatinya, hidup dengan raga yang tidak ada ancaman dari gaib. Yang mau menyelesaikan siapa? Andai kata nggak ada pelaku akhir zaman, ya nggak selesai, dan dia akan meninggal bisa dipastikan su'ul khotimah. Ini tugas kami pelaku akhir zaman,
membantu lepas dari zona syirik yang sangat mencengkram dan bahaya untuk jiwa kita, juga yang lebih bahaya lagi untuk keimanan kita kepada Allah, karena ancamannya tidak lain hanyalah su'ul khotimah. Tugas yang kedua, memberi penjelasan, petunjuk apa yang harus disiapkan menghadapi kemunculan utusan akhir zaman. Ya, petunjuk tentang jiwa kita biar lepas dari kerangka gaib itu sendiri. Memberi petunjuk bahwa sudahlah, kita sebagai orang Islam, orang beriman, natural saja kita pegang petunjuk Al-Quran atau sunnah-sunnah yang jelas itu ada hubungannya dengan Al-Quran dan keselamatannya. Tinggalkan amaliyah-amaliyah yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan ayat Al-Quran, penyalahgunaan sholawat, penyalahgunaan mantra-mantra yang itu tidak ada dasarnya. Apalagi ini sudah membudaya. Ngimpi ketemu Nabi Khidir, diijazai dengan zikir la ilaha illallah. Orang awam ini, kenyataan ini, testimoni. Akhirnya dia menjadi sakti. Kalau sudah zikir la ilaha illallah seakan-akan dunia goncang. Tapi ketika tua dia terancam dan tidak ada kedamaian di dalam hidupnya. Kemudian dia ketemu kita bantu untuk keluar dari zona itu, kita putus perjanjiannya. Alhamdulillah dia sudah tenang dan sakinah dalam hidupnya bersama keluarga dan lepas dari ancaman. Ini bahayanya. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi Khidir, kami sudah terangkan di dalam tentang judulnya Nabi Isa turun, bahwa orang yang mimpi Nabi Khidir itu adalah palsu. Bukan Nabi Khidir itu iblis. Karena Nabi Khidir sejatinya sudah meninggal dunia. Dan ini saya mengucapkan dan memberikan sebuah keterangan petunjuk ini belum bisa diterima oleh ulama, utamanya ulama Nahdlatul Ulama maupun santri-santrinya. Karena doktrin yang begitu kuat di kitab-kitab kuning bahwa Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Ilyas, dan Nabi Idris itu masih hidup di alam sana dengan jasadnya. Padahal sebagian tokoh ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan bahwa beliau semua sudah meninggal. Kenapa yang diyakini satu kemudian dinafikan yang lain? Ini adalah masalah ikhtilaf, masalah khilaf. Dan masalah khilaf antara hidup dan mati itu enggak mungkin ya hidup ya mati. Pasti ada kebenaran masih hidup atau yang kebenarannya sudah meninggal. Ini butuh penjelasan dan petunjuk. Oleh karena itu kami sampaikan sekali lagi, kami ulangi bahwa petunjuk akhir zaman memberikan kabar dan arahan bahwa yang betul itu pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, dan Nabiullah Isa alaihi wassalatu wassalam itu sudah meninggal wafat secara jasad, dan beliau hidup di alam nur bersama para anbiya wal mursalin wasiddiqin adalah dengan rohnya. Dan andai kata turun ke bumi, maka turunnya dengan rohnya. Maka bisa dipastikan orang-orang yang ketemu Nabi Khidir kok dengan jasadnya bisa dipastikan itu adalah dibohongi iblis. Orang yang ketemu dengan mimpi Nabi Khidir bisa dipastikan itu adalah pemalsuan dari iblis. Memangnya Anda sekalian siapa? Orang yang suci, yang sudah hidup di alam Rafiqul A'la, para anbiya wal mursalin, itu tidak mudah turun gleng-gleng ke bumi tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita catat. Nabi Khidir kok keluyuran, Nabi Khidir kok kelereran, Nabi Khidir kok menemui begitu saja sama siapa saja. Ini perlu dicurigai, perlu dikaji ulang. Kenyataannya kita membersihkan pada orang-orang yang mengaku ketemu Nabi Khidir dan dijajahi Nabi Khidir
ketika kita bersihkan dalamnya itu adalah iblis yang bertanduk, yang bersemayam di badannya. Ini kenyataan petunjuk akhir zaman yang kami sampaikan. Sudah, ini harus disadari bareng-bareng. Ini dua inilah tugas kami pelaku akhir zaman, yaitu satu, menolong menyelesaikan problematika umat yang ada hubungannya dengan perilaku syirik, dengan perjanjian-perjanjian gaib, dan yang kedua adalah memberi keterangan-keterangan tentang bagaimana kita supaya selamat dari perilaku syirik yang ancamannya adalah su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari petunjuk ini semua dan kita diampuni oleh Allah, diarahkan kepada Allah, diarahkan oleh Allah supaya kita benar-benar mendapat arahan, petunjuk dan pertolongan lepas dari zona syirik yang melilit pada kita sekalian dan mayoritas umat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.